Apapun yang Anda lakukan, tetap misalnya Anda ingin belajar, banyaklah belajar, tapi tetap berlatih. Kalau Anda ingin berlatih, banyaklah berlatih, tapi sedikit banyak Anda belajar. Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, Bante, sebagai seorang umat awam, sebaiknya kita belajar terlebih dahulu atau berlatih terlebih dahulu? Nah, belajar di sini mereka menggunakan kata pariyati, berlatih mereka menggunakan kata pati-pati. Jadi, apakah pariyati dulu atau pati-pati dulu ya? Nah, Bante sendiri ingin berbagi pengalaman Bante ya. Dari awal pencarian Bante, Bante pun awalnya ingin berlatih menjadi biku itu untuk berlatih. Tetapi ternyata pada saat berlatih diarahkan untuk belajar terlebih dahulu, karena seorang biku kan harus tahu setidaknya silanya ya gitu. Nah, akhirnya entah gimana akhirnya jadi kuliah, jadi kuliah agama Buddha. Nah, tapi waktu kuliah juga di dalam batin terjadi gejolak ya. Nah, muncul pertanyaan, mau belajar sampai kapan? Nah, terus saya jadi biku kan mau berlatih, kenapa sekarang jadi belajar di sini gitu kan? Nah, itu dilema seorang biku muda. Menurut Bante itu sangat wajar ya. Nah, jadi Bante pun berkonsultasi dengan beberapa guru. Tergantung ya, kalau gurunya guru meditasi bisa mengarahkan untuk berlatih dulu, nanti baru belajar. Tapi kalau kita minta pendapat ke guru yang belajar ya atau yang mengajar, nah itu kita akan diarahkan untuk belajar dulu ya. Jadi akhirnya kita di pingpong sana sini mendapat jawaban yang tidak jelas. Nah, akhirnya Bante sampai sekarang berusaha mencari jawaban ya. Tapi kurang lebih sekarang lebih paham ya, karena sudah banyak melihat, sudah banyak mengalami sendiri, baik yang berlatih maupun belajar, juga sekarang sudah bisa baca Tipitaka. Sehingga acuannya adalah sekarang adalah Tipitaka. Di Tipitaka menulis seperti ini. Contoh di Mahacatharisaka Sutta. Di Majjhima Nikaya, Buddha menekankan bahwa untuk menyelesaikan jalan mulia berunsur 8, seseorang itu harus memulai dengan berpandangan benar. Ya. Nah, jadi dari pandangan benar, maka kita berpikir, berbicara, berlaku, bermata pencarian, berusaha, berlatih dengan benar. Nah, akhirnya menghasilkan yang disebut sebagai samanyana, samawimuti. Ya. Jadi, pengetahuan yang benar dan pembebasannya juga benar. Nah, dengan kata lain, Buddha bilang juga di Mahacatharisaka Sutta bahwa bagaimana pandangan salah itu bisa membawa kita akhirnya memiliki pandangan salah, berucap salah, berlaku salah, bermata cara. Akhirnya semuanya salah. Makanya apapun yang kita dapatkan dari sana, pencapaian itu menjadi pencapaian yang salah, pembebasan yang salah. Kita kira kita bebas, tapi ternyata belum bebas. Nah, itu sudah banyak terjadi di zaman Buddha. Sebelum Buddha muncul, banyak yang mengaku sudah menjadi seorang Buddha. Banyak juga yang petapa lain yang sudah mengaku menjadi seorang Arahata. Tetapi sesungguhnya mereka tidak paham, mereka berlatih dengan salah karena memiliki pandangan salah. Nah, dari sana saja kita paham bahwa mau berlatih pun harus belajar, mau tidak mau. Nah, belajar ini ya, zaman Buddha dulu belajar hanya dengan banyak mendengar ceramah, berdiskusi ya. Nah, dengan mengulang-ulang ajaran itu namanya belajar zaman dulu. Kalau sekarang ya dengan membaca, ya mungkin dengan dengar ceramah juga bisa ya, dengan baca Tipitaka sendiri ya, dan lain sebagainya. Bisa juga cari di internet.
Nah, jadi belajar ini sekarang udah banyak caranya. Nah, Bante pun juga mau menyarankan di dunia gadget ya, smartphone gitu ya, apalagi zaman sekarang ada tablet, komputer. Nah, Anda bisa download aplikasi gratis ya, tidak perlu bayar, namanya TPR, Tipitaka Pali Reader. Nah, di dalamnya juga sudah dikorporasikan AI ya untuk menerjemahkan. Bante lihat terjemahannya lumayan bagus ya. Nah, jadi terjemahan bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia pun juga bisa ya. Nah, jadi bahasa Indonesia sorry katanya belum bisa ya, belum bisa. Nah, tapi Anda ya tinggal ambil aja itu terjemahan bahasa Inggrisnya, Anda copy, terus Anda paste ya, di paste ke tempat lain, bisa terjemahin. Nah, jadi no excuse ya, jadi tidak ada alasan katanya, zaman sekarang tidak bisa baca Tipitaka ya. Nah, di sana kata-kata pun juga sudah bisa diterjemahkan ya, 3 pun juga bisa diterjemahkan, Vinaya, Sutta, Abhidhamma, lengkap ya. Nah, terjemahannya juga lumayan bagus ya. Nah, mungkin ada bahasa yang agak-agak bingung ya. Nah, itu karena memang secara kalimat Palinya juga membingungkan. Kadang-kadang karena sintak ya, tata bahasa Palinya. Nah, ya mungkin ada hal-hal yang ngejelimet seperti itu. Anda bisa berdiskusi baru kepada guru gitu ya. Jadi, ya zaman sekarang kita juga tahu ya, guru terbatas, sehingga untuk berdiskusi juga kadang-kadang waktu dan kesempatannya juga terbatas. Nah, di akhirnya kita paham bahwa untuk berlatih kita perlu belajar. Setidaknya ya, apa yang mau dilatih, topik itu yang dipelajari. Misalnya Bante kasih perumpamaan, kalau Anda mau belajar atau mau berlatih anapanasati ya, meditasi terhadap napas, ya setidaknya Anda harus tahu apa objek meditasi ini, bagaimana memperhatikannya, bagaimana sikap yang harus dipertahankan, postur, bagaimana yang namanya sukses dalam meditasi napas ini, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kan Anda perlu tahu ya, setidaknya ada gambaran baru bisa mempraktekannya. Nah, itu sebabnya kalau mau berlatih ya sedikit banyak harus belajar dulu. Nah, lalu mungkin pertanyaannya zaman sekarang adalah begitu banyak sekarang yang mengajar ya Tipitaka. Contoh, ada kelas Sutta lah, kelas Abhidhamma, ada kelas Vinaya, kelas Pali. Kita harus belajar sampai mana, Bante? Ya? Kayaknya nggak selesai-selesai nih topiknya, makin dalam, makin panjang. Nah, Bante pun kasih perumpamaan seperti demikian. Itu juga terjadi dalam diri Bante. Pada saat Bante belajar, Bante bertanya kepada diri sendiri, mau belajar sampai mana? Contoh di Myanmar ya, begitu banyak gelar, ada yang Alangkara, Dhammacarya, Abhiwangsa, Tipitaka Dhara, Tipitaka Kovida. Sepertinya itu seumur hidup belajar pun tidak selesai-selesai, karena Bante pun menyaksikan bahwa seorang Tipitaka Dhara dan Tipitaka Kovida masih buka buku ya, yang katanya sudah menghafal Tipitaka, yang menguasai Tipitaka, masih kadang-kadang lupa ya, buka lagi bukunya, baca lagi gitu ya. Nah, apalagi kita gitu ya, ini baru mau belajar aja kayaknya melihat ujung nggak ada ya, gimana mau mulai, udah berkecil hati. Nah, jadi untungnya muncul pemahaman seperti ini. Pada saat saya belajar bahasa, contoh, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris. Jadi kita mau belajar bahasa Inggris itu buat apa? Kita tanya diri kita, ya. Kadang-kadang kita belajar bahasa Inggris itu yang penting saya bisa baca buku bahasa Inggris. Yang penting kalau orang ngomong ya, misalnya kita mau nonton podcast, mau belajar di YouTube gitu kan, buka-buka ya, mau belajar, itu orang ngomong dalam bahasa Inggris kita paham. Terus kalaupun nggak paham, kita lihat teksnya, subtitle ya. Nah, kita baca, paham gitu ya. Terus kadang-kadang kita melihat teks, kita melihat tabloid, kita melihat buku ya. Semua mau belajar sesuatu, cari, ada ya.
Setidaknya bisa memahami. Kalau sudah paham, mau dipraktekkan rencananya gitu ya. Nah, kalau untuk seperti itu saja, maka tidak perlu lama-lama belajar ya. Nah, yang penting basic grammar udah tahu, terus perbanyak vocabulary ya, kosakatanya ya. Nah, maka udah bisa baca. Nah, terus paling ya nanti sedikit-sedikit ada kata yang jarang ketemu ya, nggak tahu ini kata apa ya, tinggal cari loh di internet, di kamus, nah, kata ini artinya apa. Nah, habis itu baca lagi untuk dipraktekkan. Ya. Nah, yang kedua, ada lagi orang belajar bahasa Inggris itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk misalnya sekolah ke luar negeri, nah, misalnya. Ya, itu beda lagi. Atau bahkan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Nah, jadi kalau mau jadi sampai yang bisa mengajar bahasa Inggris, tentunya ini next level ya. Ini tingkat lebih lanjut. Jadi nggak cukup kalau cuma bisa baca sendiri aja, tapi juga harus lebih mengerti prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip tingkat lanjut tentang tata bahasa dan cara penggunaan yang benar, gitu ya. Nah, ada lagi yang belajar bahasa Inggris untuk membuat karya-karya sastra, ya, untuk memahami, meneliti karya-karya sastra, atau bahkan untuk membuat kamus bahasa Inggris. Nah, untuk itu hanya punya kemampuan menjadi seorang guru tidaklah cukup. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat tingkat pembelajaran itu ada yang semakin dan semakin mendalam. Nah, kita mau yang mana? Pada saat kita belajar contoh Tipitaka. Tipitaka itu ya ada yang hanya untuk membaca aja. Yang penting tahu artinya untuk dipraktekkan. Nah, itu kebanyakan yang kita mau lakukan. Yang kebanyakan umat bisa luangkan waktu cuma segitu, Bante, katanya gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu aja sudah sangat-sangat bagus ya. Karena kenyataannya bahkan mereka yang terpelajar ya. Coba tanya, pernah baca Tipitaka semua? Belum sempat ya, sibuk mengajar ya. Setelah jadi guru akhirnya nggak ada kesempatan untuk baca Tipitaka lagi, akhirnya mengajar. Nah, begitu juga pada saat kita mempelajari contoh Abhidhamma. Nah, Abhidhamma kalau mau dipelajari sangat mendalam ya. Nah, kita mau belajar sampai mana? Kita mau belajar yang penting untuk bisa dipraktekkan saja, atau mau sampai jadi guru Abhidhamma, atau bahkan bisa menulis buku Abhidhamma, gitu ya. Nah, ini kita harus merenung apa prioritas hidup kita. Dari sana kita akhirnya punya panduan sejauh apa kita mau berlatih. Nah, tapi secara praktek ya, ini Bante berbagi pengalaman. Di tempat-tempat meditasi ya, sesungguhnya guru-guru bilang bahwa pada saat Anda ingin memprioritaskan untuk berlatih, berlatihnya lebih banyak, belajarnya sedikit gitu. Nah, tapi pada saat Anda ingin memprioritaskan untuk belajar, belajarnya banyak, berlatihnya sedikit. Intinya adalah belajar dan berlatih ini harus berjalan bersama. Kalau Anda belajar terus tidak berlatih, Anda akan menemukan bahwa ada kekosongan di dalam batin, tidak pernah puas. Ya. Nah, Anda seperti katanya sendok di dalam sup, ya. Sendok tidak menikmati rasa sup, gitu. Nah, jadi Anda belajar aja, tapi Anda tidak menikmati rasa dhamma. Dan juga pada saat belajar seperti itu, nanti seringkali terjadi diskusi, bahkan bertukar pandangan, bahkan perdebatan, hal-hal yang kontroversial. Nah, kalau Anda tidak berlatih, bukan orang yang berlatih, Anda tidak bisa meregulasi emosi Anda. Ketidakseimbangan batin itu akan menimbulkan banyak kotoran batin. Nanti malah konflik. Ya. Nah, jadi belajar boleh, tapi jangan belajar terus. Harus praktek. Sedikitnya praktek ada. Gitu. Nah, satu hari, kalau di ini ya, di Wihara Pariyati, ya, di Myanmar itu, Bante perhatikan, ada waktu meditasi. Setidaknya sehari itu pagi setengah jam, malam setengah jam. Jadi total 1 jam satu hari meditasi. Sepanjang hari lainnya belajar. Nah, kalau di tempat pati-pati, di tempat meditasi juga Bante lihat ada belajar, sedikit banyak ada. Ya, karena apa? Untuk mengetahui apa yang dipraktekkan. Nah, ini pada saat ingin mempraktekkan sesuatu baru baca. Ya.
Nah, karena teori ini adalah apa yang dipraktekkan, apa yang dilihat, apa yang mau dilihat harus dipahami dulu. Nah, kemudian kadang-kadang ada sesi-sesi di mana pada saat praktek itu kondisi batin juga tidak seimbang. Nah, lalu bagaimana supaya kita punya pandangan yang benar atau punya solusi dari setiap rintangan batin yang muncul pada saat meditasi? Nah, itu kita kadang-kadang harus buka Tipitaka, kadang kita harus diskusi sama guru, kadang kita minta solusi, minta nasihat. Nah, itu kalau zaman dulu itu sudah namanya tahap belajar, ya. Diskusi sama guru, mendengar ceramah, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit ada meditasi sepanjang hari, mungkin dalam sehari itu ada dengar ceramah mungkin 1 jam, atau baca boleh 1 jam gitu ya. Yang penting jangan terlalu banyak baca, sehingga nanti pada saat meditasi jadi buah-buah atau bunga-bunga pikiran yang mengganggu meditasi, itu pun juga tidak baik ya. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir bahwa, oh Bante, saya tidak mau belajar. Kenapa? Karena nanti pada saat meditasi, jadi sibuk menganalisa, sibuk menghakimi, sibuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Banyak investigasi, Bante. Sesungguhnya itu bisa terjadi, tapi Bante bilang tidak ke semua orang. Kalau kita adalah orang yang praktikal atau praktikal, ya, orang yang praktis, maka kita akan fokus ke sebab, bukan fokus ke hal-hal yang tidak berkepentingan. Nah, jadi misalnya, kalau kita tahu bahwa investigasi, banyak menganalisa dan investigasi pada saat meditasi hanya akan membuahkan kegelisahan, keraguan, dan lain sebagainya, ya, maka kita tahu bahwa, oh, ini tidak praktikal. Ya. Sebab dari konsentrasi itu adalah mindfulness yang rapat ke objek meditasi. Kesadaran yang rapat terhadap objek meditasi itu adalah penyebab konsentrasi. Nah, kalau kita mau mengembangkan konsentrasi, menganalisa atau kebiasaan untuk menginvestigasi ini adalah duri. Ini adalah pengganggu, ini adalah rintangan pada saat mengembangkan konsentrasi. Nah, kalau orang yang praktis, ya, praktikal, mereka akan paham, oh, ini tidak berguna. Jadi ini harus dikesampingkan dulu. Nah, dengan demikian Anda sekarang sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda. Anda harus tetapkan prioritas Anda. Anda mau banyak belajar atau banyak berlatih. Nah, tapi apapun yang Anda lakukan, tetap misalnya Anda ingin belajar, banyaklah belajar, tapi tetap berlatih. Kalau Anda ingin berlatih, banyaklah berlatih, tapi sedikit banyak Anda belajar. Karena kalau Anda tidak belajar, Anda bahkan tidak tahu yang Anda lakukan sekarang adalah sesuatu yang benar. Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.